Pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito dari Jepang menyampaikan pidato bersejarah. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dua kota penting Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Kabar itu terdengar sampai telinga sekelompok pemuda di Indonesia. Received this afternoon a message from the Japanese government. In reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th, I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies... Tekankan ini artinya Jepang sudah kalah. Jepang menyerah. Berarti ini saatnya kita bertindak. Iya, ini peluang. Sekarang tidak ada lagi penjajah. Ini adalah saatnya Indonesia merdeka. Kalau kita diam, Belanda bisa datang lagi. Kita harus segera bertindak. Bung Karno dan Bung Hatta harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Kita temui mereka sekarang. Jangan menunggu lagi. Seluruh pemuda sudah sampai di depan rumah Bung Karno, lalu disambut oleh istrinya, Fatmawati. Assalamualaikum Bung, apakah ada di rumah? Waalaikumsalam. Sebentar, Bung, pemuda-pemuda itu datang lagi. Mereka lagi. Ya sudah, suruh mereka masuk. Silahkan masuk. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Proklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Kita harus hati-hati. Kita perlu rapat PPKI dan berdiskusi untuk membahas perihal ini dengan pihak Jepang. Rapat? Kita tidak mau kemerdekaan pemberian Jepang. Ini kemerdekaan rakyat. Kita semua ingin merdeka, tapi jangan gegabah. Karena takut kemerdekaan hanya menjadi pemberian Jepang, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang. Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Kemana kalian ingin membawaku? Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Oh, ternyata kalian. Kenapa kalian menculikku? Kami minta Bung menyatakan kemerdekaan sekarang juga. Di sini. Saya tidak mau tergesa-gesa. Proklamasi harus atas kehendak seluruh bangsa, bukan desakan segelintir orang saja. Kami rakyat kecil siap mendukung Bung, asal Indonesia bisa merdeka. Betul begitu ibu-ibu? Iya, betul. Di Jakarta, Ahmad Suparjo dan Laksamana Maeda mengetahui bahwa Bung Karno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Ahmad Suparjo dan Laksamana Maeda memutuskan menjemput dan membujuk Bung Karno untuk kembali dan memproklamasikan kemerdekaan. Dengan pertimbangan yang matang, Soekarno menyetujui permintaan tersebut. Pada akhirnya, Bung Karno dan Bu Hatta kembali ke Jakarta. Mereka disambut oleh Laksamana Maeda yang menyediakan tempat sebagai lokasi penyusunan naskah proklamasi. Naskah proklamasi ditulis oleh Sayuti Melik. Dengan rasa yang bangga dan semangat kemerdekaan dalam jiwanya, akhirnya naskah proklamasi sudah siap untuk dibacakan. Bung, naskah proklamasi sudah siap. Tolong dibacakan. Soekarno berdiri di podium sederhana,
Dengan suara lantang, naskah proklamasi dibacakan. Dilanjut dengan prosesi pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati, lalu diserahkan kepada para pemuda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Bendera ini aku jahit sendiri dengan tanganku untuk kemerdekaan Indonesia. Dengan berkibarnya bendera ini menjadi simbol kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 menjadi titik awal perjuangan bangsa Indonesia menjemput kemerdekaan. Hanya sehari berselang, proklamasi dikumandangkan, menandai lahirnya sebuah bangsa merdeka. Namun kemerdekaan itu tidak datang tanpa ujian. Setelah proklamasi, pasukan sekutu bersama tentara Belanda datang dengan dalih melucuti Jepang, tetapi justru memicu kembali api penjajahan. Rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Dari Jakarta hingga Surabaya, semangat mempertahankan kemerdekaan menyala. Puncaknya, insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato menjadi simbol bahwa bangsa ini tidak akan tunduk. Hingga akhirnya pecahlah pertempuran besar 10 November 1945 di Surabaya. Sebuah perlawanan heroik yang dikenang sepanjang masa. Surabaya bergolak, rakyat resah, namun semangat kemerdekaan tak terbendung. Di tengah suasana genting, seorang pemuda gagah berani berdiri di depan rakyat, membakar semangat, mengobarkan tekad. Dialah Bung Tomo. Mereka, saudara-saudara di Indonesia, penduduk kota Surabaya, persiaplah keadaan genting.
Saya peringatkan, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, mari kita ganti dengan menyerang mereka. Lebih baik hancur lebur daripada tidak. Mereka, semboyan kita tetap. Mereka atau mati. Sebab Allah berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka, mereka, mereka. Namun, pidato itu segera diuji oleh kenyataan pahit. Tentara Inggris datang dengan senjata lengkap. Mereka tidak peduli rakyat kecil yang tak bersalah. Pasar Surabaya yang ramai tiba-tiba dipenuhi suara tembakan dan teriakan panik. Warung, rumah, dan kios porak-poranda. Sebagian rakyat dibunuh, sebagian lainnya ditangkap dan dijadikan sandera. Inilah awal pertempuran besar, pertempuran Surabaya yang akan dikenang selamanya. Sayur segar, kangkung, rembe mati, bayam si ono embune. Ayo Bu, sing arepe masak sayur asem. Bu Siti, bayamnya seger, tapi regane ojo nggarai dompet kering lho yo. Tenang Bu Lastri, wong awak dhewe padha pejuang dapur. Mosok aku arep nipu rong iket satu sae. Lapis legit manis rasane, tuku siji bonus rondenge. Bu Lastri, arep tuku kue iku ndak? Iki lagi anget-anget loh. Wah, suaranya Bu Mina itu kayak penyanyi top. Tapi kalau disuruh nyanyi terus, nanti kuenya siapa yang jualin? Ya Allah, astagfirullahaladzim, ibu-ibu, rame banget loh di depan Hotel Yamato tadi. Loh, emangnya ono apa Bu Kartini? Ya Allah, katanya orang-orang Belanda loh Bu, berani banget. Mereka pasang bendera merah, putih, biru di atas hotel. Padahal kita ini baru merdeka. Astaga, mereka iku lho kok ya ndak kapok ya. Wong rakyat Surabaya iki lho ya berani-berani semua lho padahal. Iyo, coba kalau aku ada di sana, tak bantu cabut bendera itu. Merah putih aja yang boleh berkibar di langit kita. Betul, kita ini ibu-ibu pasar, tapi semangat kita gak kalah sama pejuang di medan. Lihat nih, merah di atas, putih di bawah. Indonesia merdeka. Hidup Indonesia. Tapi ngomong-ngomong, Bu Lastri, tempenya 2 ya, buat makan siang nanti sambil dengar kabar perjuangan iku. Siap Bu, tempe semangat perjuangan. Gorengnya renyah, rasanya merdeka. Tiarap kalian semua, tiarap, tiarap, jangan ada yang bergerak. Tiarap kalian semua, tiarap, tiarap, jangan ada yang bergerak.
Karena keberanian para pemuda, karena kebijaksanaan para tokoh bangsa, dan karena semangat rakyat, kita merdeka. Mari kita jaga Indonesia dengan semangat pahlawan sejati.